Halo anak-anak kelas 3, sehat semua kan? Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan dan tetap terus semangat belajar ya. Semangat terus belajar dan jangan lupa sehat juga tetap harus nomor 1. Baik, jumpa lagi dengan Pak Daniel. Kita akan kembali lagi belajar tentang Microsoft Word. Kemarin tugas kalian gimana kemarin? Bisa dikerjakan sendiri kan? Iya, kalian kemarin sudah belajar caranya mengetik di Microsoft Word dan bagaimana caranya menyimpan. Masih ingat kan? Ya, hari ini kita lanjutkan ya belajarnya ya. Kita akan belajar menggali lagi lebih dalam tentang Microsoft Word. Pak Daniel ingatkan lagi cara membuka Microsoft Word. Masih ingat kan? Pasti sudah banyak yang ingat ini. Start, All Program, Microsoft Office Word. Ya, pinter, sudah hafal, sudah banyak yang hafal. Baik, sekarang hal yang baru, Pak Daniel akan ajarkan juga bagaimana cara membuka file ya. Cara membuka file. Nah, cara membuka file itu hampir sama dengan menyimpan. Hampir sama dengan menyimpan. Nah, karena hampir sama, maka perlu hati-hati. Karena kalau sampai salah langkah, apa yang kalian buka jadi hilang. Karena yang kalian lakukan, kalian baru menyimpan lembaran kosong malahan. Sehingga perlu hati-hati mengetahui bagaimana cara membuka file ya. Membuka file tentunya diibaratkan sebelumnya kalian sudah membuat file, sudah mengerjakan terus ingin diteruskan nantinya atau besoknya atau lusanya. Nah, ketika melanjutkan tentunya tidak perlu membuat dari awal, cukup membuka file yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Baik, langsung saja Pak Daniel akan praktekkan bagaimana cara membuka file. Langkahnya hampir sama dengan menyimpan ya. Pertama, pilih file di sini ya. File, kemudian pilih open. Nah, ini yang membedakan. Kalau menyimpan save atau save as, nanti Pak Daniel akan jelaskan bedanya save dengan save as. Kalau membuka open, jangan salah ya. Kalau sampai salah fatal nanti, karena kalian akan menyimpan lembaran kosong. Jadi pertama pilih open. Nah, silakan kalian cek di sini juga di pojok kiri atas. Pojok kiri atas ini ada tulisan open, harus open karena kita ingin membuka, maka harus tulisan open. Kalau keliru save berarti langsung disilang atau cancel saja, jangan diteruskan karena nanti akan hilang pekerjaanmu. Pilih open. Jadi pertama pilih open, yang kedua cari tempat menyimpan ya. Kamu dulu simpan di mana, kamu cari. Jadi harus ingat nyimpannya di mana, tempat menyimpannya di mana, harus ingat. Kalau lupa ya bahaya, akan ngulangi lagi nanti. Nah, ketika sudah berhasil cari tempatnya dan cari nama filenya, ya tinggal diklik open. Hampir sama ya dengan caranya shift, langkah-langkahnya. File, cari tempat menyimpan, cari nama yang disimpan waktu itu, diklik, dibuka, open ya. File, open, cari tempat menyimpan, cari nama filenya, terus klik open. Sudah akan terbuka apa yang sudah pernah kita simpan. Ingat ya? Ya, benar. Baik. Hari ini Pak Daniel berharap kita bisa belajar tentang membuat tabel. Pak Daniel akan ajarkan bagaimana cara membuat tabel, materinya, tabelnya. Kita membuat tabel jadwal pelajaran seperti ini aja. Nanti kita akan buat seperti ini.
Ya, kita akan membuat tabel jadwal pelajaran. Nah, bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkahnya? Ya, silakan simak penjelasan berikut ini supaya nanti kalian bisa tiru dan bisa kalian kerjakan di rumah ya. Oke, Pak Daniel ibaratkan dari lembaran baru ya. Pak Daniel buka lembaran baru. Baik. Cara membuat tabel seperti ini. Pertama, buat posisi kertasnya menjadi landscape atau tidur ya. Yang pertama itu kan posisi kertasnya berdiri ya, ini berdiri. Kita buat jadi tidur. Mana ini? Nah, kita buat jadi tidur seperti ini. Ini landscape namanya ya, landscape. Kita buat posisi kertasnya menjadi landscape. Bagaimana caranya? Nah, klik Pack Layout. Sekali lagi, disesuaikan dengan tampilan komputer atau laptop yang ada di depan kamu ya. Versinya belum tentu sama dengan punya Pak Daniel. Punya Pak Daniel Office 2007. Kalau punya kalian di atasnya, maka perlu disesuaikan juga nanti tempatnya ya. Untuk membuat landscape atau kertas menjadi tidur, pertama klik Pack Layout, pilih orientation, kemudian pilih landscape. Nah, ini sudah ada nih gambar kertasnya. Kalau portrait gambarnya berdiri, kalau landscape tidur. Kita pilih yang tidur dulu. Nah, sudah. Kita sudah punya kertas dengan posisi tidur. Ya kan? Oke, selanjutnya kita akan buat judul. Kita akan buat judul yang menarik. Judul yang menarik, tulisan-tulisan yang menarik itu ada di sini. Pilih insert, kemudian kamu cari word art. Kamu cari word art. Nah, ini ada berbagai macam bentuk tulisan yang menarik. Silahkan pilih salah satu yang menarik menurut kalian ya. Kamu tuliskan jadwal pelajaran kelas 3. Oke. Nah, sudah jadi. Tinggal kamu tarik-tarik supaya lebih besar, terus kamu taruh tengah. Nah, cara naruh tengahnya gimana? Cara naruh tengahnya ini kalian klik, pilih format ya. Ini sudah berada di format. Kamu pilih text wrapping, jadikan in front of text. Ini kamu jadikan in front of text. Nah, maka dia akan sudah bisa dipindah-pindah, ditaruh tengah. Bisa ya? Baik, lanjut. Sekarang langkah-langkah membuat tabelnya. Bagaimana caranya? Pertama, pastikan kursor itu posisi mouse ini ya, itu berada di bawah namanya word art ya, di bawah judul word art, supaya nanti dia ketika membuat tabel dia langsung berada di bawahnya. Kalau sampai posisimu masih klik jadwal pelajaran, malah bisa-bisa jadwal pelajarannya ini menjadi hilang, judulnya maksudnya ya, judulnya menjadi hilang dan berganti menjadi tabel. Oleh karena itu pastikan kursornya, ini namanya kursor ya, yang di mouse digerak-gerakkan ini kursornya itu kalian klik sampai dia berada di bawah judul atau word artnya. Paham ya? Ngerti ya? Oke, selanjutnya kita akan buat tabelnya. Nah, kita buat tabelnya, kita harus bisa membayangkan dulu tabelnya itu butuh berapa kolom dan berapa baris. Kolom itu garis yang tegak lurus, baris itu garis yang mendatar ya. Kita akan buat tabelnya di sini, insert tabel. Nah, kolomnya itu butuh 6 ada di sini. Barisnya butuh 3. Nah, di sini 6 kali 3 ya, artinya 6 kolom 3 baris. Silakan dipilih, klik, maka kan sudah jadi. Cara yang kedua, saya beritahu cara yang kedua.
Sama, insert tabel. Kalian bisa isikan di sini. Insert tabel di bawah ini diklik, diisikan. Kolomnya berapa? 6 ya. Kolomnya 6. Row-nya atau barisnya ada berapa? 3. Setelah selesai klik OK. Nah, sudah dapat tabel. Tinggal diisi dan dirapikan. Langsung aja ya Pak Daniel isi. Pertama diisi dengan hari. Langsung selanjutnya diklik, isikan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, sekarang isi dengan tulisan pelajaran. Yang pertama bahasa Inggris di hari Senin ya, bahasa Inggris, terus bahasa Jawa, SBDP yang di hari Selasa, kemudian tematik. Yang hari Rabu PJOK, kemudian tematik. Yang hari Kamis komputer, kemudian tematik. Yang hari Jumat agama, yang kedua tematik. Oke, sudah selesai. Gampang kan? Ya. Nah, kalau sudah selesai, ya kita tinggal belajar bagaimana cara merapikan ya. Kita akan belajar caranya merapikan. Pertama, ini tulisannya kan ada di sebelah kiri semuanya. Kita buat ada di tengah. Bagaimana caranya? Kalian pilih dulu dengan cara drag and drop. Kalian pilih dulu, pilih home, terus ini ada icon yang namanya center, yang berguna untuk membuat rata tengah. Jadi dia menjadi di tengah, dia berada di tengah. Nah, dan ini tidak perlu satu-satu, karena ketika kalian berhasil drag and drop atau pilih semuanya, terus kamu pilih center, nah, maka dia akan berada di tengah semua tulisan-tulisannya. Paham ya? Oke, sekarang kita akan besarkan tulisan yang di atas ini. Tulisan yang di atas ini kita besarkan. Drag and drop, pilih mana yang mau dibesarkan. Tinggal kalian pilih ini, namanya icon font size. Silakan dipilih mana yang ingin dibesarkan. Misalnya segini, 22. Terus kalian tebalkan, berarti pilih ini. Ada bold. Bold itu untuk menebalkan. Kalau kamu klik, lihat, jadi semakin tebal kan. Nah, sama yang di pelajaran ini juga jadikan sama seperti atasnya. Tadi ukuran 22 dan di bold. Nah, maka sudah tampak lebih rapi. Oke, sekarang tulisan yang di bawah ini juga kalian besarkan ya. Kalian besarkan, misalnya 20. Nah, selanjutnya ini kan ada dua kotak ya, ada dua kotak. Kotak bawahnya ini ada yang tidak terpakai kan. Kalian jadikan satu, nak. Dua baris ini, dua kotak ini kalian jadikan satu. Caranya bagaimana? Kamu drag and drop, klik kanan, mid cell, mid cell jadikan satu di sini ya. Mid cell kamu klik. Sudah ada di tengah, sudah jadi satu. Sudah jadi satu. Oke. Mau diberi warna? Boleh. Caranya drag and drop yang mau diberi warna. Di sini kamu cari gambar ini. Shading, ini nama ikonnya shading. Kamu ganti warna belakangnya misalnya kuning. Nah, sudah jadi. Sudah jadi anak-anak, kalian sudah berhasil membuat tabel. Sudah berhasil membuat tabel.
Oke, sampai di sini pelajarannya Pak Daniel. Kalau sudah sampai seperti ini, kalian mau kembangkan boleh. Jadi kalau mau dikembangkan dengan cara diberi gambar, boleh kalau ada yang bisa. Kalau mau diberi bingkai, boleh kalau ada yang bisa. Atau mau diberi tulisan-tulisan di bawahnya dengan kata-kata motivasi pakai word art, boleh, silahkan. Buat yang sebagus mungkin, ya, buat yang sebagus mungkin. Oke, sekarang Pak Daniel akan jelaskan cara menyimpan, bedanya menyimpan shift dengan shift as, ya. Ini ada shift as, ya. Bedanya apa? Bedanya kalau shift, jika kita melanjutkan pekerjaan yang lama, kamu tekan shift, dia akan tersimpan dengan nama dan tempat yang sama dengan hasil simpanan yang lalu. Jadi kamu misalnya membuat jadwal pelajaran, terus tidak selesai, disimpan, terus dilanjutkan lagi besoknya misalnya. Kalian open kan? Begitu open, terus kamu kerjakan, kamu selesaikan, kamu klik save. Nah, kalian tidak akan ditanyakan lagi mau disimpan pakai nama apa, disimpan di mana, itu tidak usah isi lagi karena sebelumnya sudah kalian kerjakan itu untuk namanya apa, tempatnya di mana sudah kalian kerjakan, sehingga tinggal mengikuti tempat dan nama yang kemarin saja. Nah, bedanya dengan save as, itu kalian nanti akan ditanyai lagi. Di save as itu kalian akan diberi kesempatan untuk memberi nama yang baru dan memilih tempat yang baru, ya. Misalnya ini tak beri nama jadwal pelajaran 2. Save, caranya sama, file save as. Nah, ini save as, ini muncul tulisan di sini save as karena harus memilih tempat dan nama yang baru, maka padahal pilih save as, ya. Klik save. Nah, sudah tersimpan. Bagaimana tandanya tersimpan? Lihat ini. Nah, di sini harus sudah berubah, ya. Di sini harus sudah berubah. Kalau tulisannya sudah berubah, maka sudah tersimpan. Oh iya, tugas komputernya nanti silakan dibuat tabel seperti ini, ya. Disimpan. Nah, setelah disimpan, kalian upload di Google Classroom. Tepatnya di bagian tugas. Di bagian tugas itu di bawah itu nanti ada Google Formulir. Nah, kalian buka Google Formulir, kalian isi identitas, kemudian kalian upload file yang sudah kalian buat di rumah, ya. Oke, silakan dikerjakan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga berhasil. Tuhan memberkati. God bless you.